sekarang saya mau beralih dikit dengan pekerjaan Mbak sekarang terkait sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung. Apa yang jadi fokus untuk ditangani untuk sebagai Ketua Prodi Pasca Sarjana ini? Masih ini ya, masih mengikuti tujuan dari tujuan dan luaran dari program pasca juga ya. Jadi untuk menghasilkan luarannya tuh menghasilkan lulusan yang nanti bisa bertanggung jawab terhadap ilmunya gitu ya, dan tentunya lebih advance daripada waktu S1 gitu ya. Dan kemudian juga sama masih berusaha untuk memperkenalkan astronomi kepada masyarakat atau kepada lulusan S1, terutama sekarang juga kepada mereka yang membutuhkan. Kalau lihatnya contohnya gitu ya, guru-guru gitu ya, guru SMA atau yang lulusan S1-nya yang mungkin berhubungan dengan katakanlah satelit atau ilmu falak gitu ya. Itu tetap masih mencari atau menyebarkan tentang astronomi ini ya, masih perlu, karena walaupun sekarang astronomi itu udah lebih dikenal gitu ya dibanding yang zaman-zaman kita itu, Vi. Terus itu namun tetap ya komunitas astronomi kan tetap tidak sebanyak komunitas yang lain, jadi ya. Nah, itu memperkenalkan mereka untuk bahwa pendidikan astronomi itu merupakan juga pendidikan yang salah satu yang penting gitu ya dalam membangun fondasi keilmuan gitu. Dan diharapkan kalau misalkan guru gitu ya mempelajari astronomi, jadi mereka bisa juga mengajarkan ke muridnya gitu ya, ke siswanya gitu tentang ilmu ini, harapannya seperti itu. Kalau nggak salah ada dua, itu dibilangnya jalur ya, bukan subjurusan ya? Nah, jalurnya ada astrofisika sama satu lagi pendidikan astronomi, benar nggak? Nah, itu bedanya apa tuh, Mbak? Oh, pendidikan dan pengembangan astronomi. Pendidikan dan pengembangan astronomi, bedanya itu kalau jalur yang astrofisika lanjut itu seperti kita katakan jalur klasik gitu ya, jadi yang merupakan jalur riset dan astronomi. Jadi dia tuh merupakan perpanjangan linier dari lulusan S1 ya, program sarjana. Kemudian juga dia tuh ditawarkan ke mereka yang latar belakang sainsnya itu seperti astronomi, fisika, sarjana geofisika, meteorologi dan sebagainya untuk melanjutkan bidangnya ke astronomi. Jadi lebih tujuannya ya tadi yang dari klasik ya, tujuan klasik. Kalau pendidikan dan pengembangan itu ditawarkannya ke peminat studi yang latar belakangnya itu lebih secara umum gitu ya. Kemudian dia juga kurikulumnya juga didesain untuk menggali potensi mahasiswa dalam pengembangan astronomi itu, misalkan dalam aspek polisinya, pendidikan, sejarah, filsafat dan sebagainya gitu ya. Dan dia juga didorong untuk berinovasi dalam pengembangan astronomi di luar jalur riset yang klasik tadi gitu. Itu pendidikan dan pengembangan astronomi. Bisa ke jalur komunikasi pendidikan ataupun manajemen sains sebagai persiapan ke depan untuk karirnya atau bekerja di tingkat yang lebih tinggi gitu. Kira begitu sih. Kalau peminatannya gimana tuh Mbak antara astrofisika sama pendidikan dan pengembangan astronomi? Sampai sejauh ini memang masih lebih banyak yang astrofisika lanjutnya ya, kalau dari soal jumlah mahasiswa. Karena kebanyakan juga mahasiswa kita yang dari prodi astronomi yang S1-nya itu lanjut ke sini gitu. Jika lanjut yang S2. Kalau berarti kan S2 tadi itu ada pendidikan dan pengembangan. Kalau untuk S3-nya apakah hanya untuk jalur astronomi atau maksudnya astrofisika lanjut tadi, atau bisa juga cover untuk pendidikan dan pengembangan astronomi? Sampai saat ini masih astrofisika lanjutnya. Oke. Berarti kalau pendidikan dan pengembangan hanya masih di S2 aja ya Mbak ya? S2. Dan itu boleh dari berbagai jurusan kan ya? Atau gimana?
Iya, relatif ya. Nanti kita lihat sih, kami lihat latar belakangnya gitu ya, sesuai atau tidaknya gitu. Oke. Kalau pendidikan S3 di astronomi sendiri, gimana peminatnya sampai saat ini, Mbak? Memang tidak sebanyak-banyaknya yang S2 ya. Nah, tapi memang kan namanya S3 itu lebih spesifik atau lebih spesifik ya nilai jurusannya, programnya untuk kebutuhan dosen lah gitu ya, atau peneliti gitu. Nah, sampai sekarang memang peminat ada, tapi memang tidak sebanyaknya S2. Oke. Ada keuntungan nggak untuk dari astronomi ITB, maksudnya yang S1 untuk ke S2? Kalau nggak salah ada jalur cepat ya? Oh iya, sampai sekarang masih memakai jalur cepat, Itu fast track. maksudnya gimana fast track itu? Kayaknya banyak soalnya yang ikutan fast track. Iya, ada syarat-syaratnya memang ya, karena itu di IPK-nya, IP-nya Oke. terutama kalau nggak salah ya yang diambil. Terus dari S1 ke S2 itu 5 tahun, kan normalnya Oke. 4 untuk ya, 4 plus 2 ini cuma 5. Jadi nanti mereka lulus S1 tinggal 1 tahun langsung ngejar Oke. S2 ini gitu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, saya juga pengen tahu, kalau nggak salah tahun 2019 Mbak April kan ke Southeast Asia Astronomy Network, ada bisnis meetingnya. Nah, Di saya ingin Singapura tahu ya. nih, ya yang di Singapura, saya pengen tahu potensi terbesar Indonesia dalam pengembangan astronomi dibanding negara ASEAN lain itu apa Mbak? Ya kita tahu kan Potensinya Thailand lagi berkembang banget, Malaysia hmm, juga sedang mengembangkan diri, dan Filipina. Kalau Indonesia gimana tuh Mbak? sebenarnya juga sedang mengembangkan diri, apalagi kita luas ya, dan ternyata kalau dilihat peminatnya astronomi penamatir itu juga banyak banget ya di Indonesia, yang memang menyatukannya yang perlu usaha juga ya. Dan kemudian juga kalau seperti apa tadi juga yang arkeo etno itu juga punya potensi juga, dan kita tahu kan ya arkeo etno kan sekarang lagi berkembang gitu ya, untuk Ya. di astronomi. Dan juga beberapa perguruan tinggi kan sudah mulai punya subjek yang berhubungan dengan astronomi yang baru-baru. Nah, itu juga kita lihat ternyata risetnya juga sudah semakin banyak gitu ya. Sebenarnya kita bisa bukan bersaing ya, bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN itu juga sebenarnya tinggi gitu ya potensinya gitu. Oke. Kalau yang sekarang udah ada, kerjasamanya dengan negara apa nih Mbak? Sebenarnya di ASEAN tuh kita semua kerjasama ya, walaupun yang nggak terlalu kelihatan kali ya, sama narit ya kali ya, tapi kita lebih banyak naritnya gitu ya. Mungkin yang nanti akan dikembangkan mungkin dengan negara tetangga ya, atau dengan Malaysia mungkin ya, potensinya ada. Untuk Kamboja mungkin banyak sudah ada yang Kamboja, Vietnam gitu ya, yang juga ada yang sudah ke sana kan ya, jadi dosen tamu gitu. Dan ya memang sekarang memang agak terhalang karena keadaan COVID, ya, jadi karena COVID. Berarti Indonesia masih punya peran yang cukup besar sebenarnya untuk pengembangan astronomi di Asia Tenggara ya. Iya, apalagi ada, mudah-mudahan nanti kalau OPNAS berdiri kan ya, udah mulai aktif kan ya. Soalnya arkeoastronomi kalau nggak salah selain Indonesia kan Malaysia sama Thailand lagi juga berkembang banget. Iya. Terutama Thailand. Kira-kira apa yang jadi tantangan Mbak April dalam berkarir di astronomi? Tantangan masih seperti dulu ya, tantangan memperkenalkan astronomi kepada halayak gitu ya, memperkenalkan astronomi di berbagai level kali ya. Dan astronomi kita kan tahu ya, astronomi itu ilmu perbintangan, jadi orang mengenalnya mirip-mirip ke astrologi kali ya. Nah, itu memperkenalkan astronomi itu bahwa seperti ini, ada bagian dari ilmu pengetahuan gitu ya, pengetahuan dasar gitu ya. Dan kemudian juga memperkenalkan astronomi ke siswa sekolah itu tantangan ya, karena memang
apa yang mereka kan belajarnya kalau di siswa sekolah itu tidak mengenal astronomi secara langsung gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka tuh tahu hukum-hukum fisika yang kita gunakan di astronomi juga sudah diajarkan. Jadi itu juga tantangannya objek kita kan jauh gitu ya. Jadi mengenalkan astronomi itu begini gitu loh. Itu salah satu. Ya sampai sekarang tuh masih tetap jadi tantangan. Gitu. Tapi tantangan yang menarik gitu, challenge-nya tuh itu yang memperkenalkan astronomi itu. Nah, itu. Dan ya itu kira-kira tuh yang tantangannya sekarang. Dan kalau yang soal riset memang karena berhubung objeknya jauh jadi kan ya, jadi memang perlu waktu juga untuk risetnya astronomi ini ya, panjang gitu. Nah, kalau yang bicara tadi tentang memperkenalkan astronomi kepada masyarakat, kalau nggak salah Mbak April juga terlibat aktif dengan Olimpiade kan ya? Segimana peran Olimpiade dalam memperkenalkan astronomi kepada publik ini? Olimpiade kan udah dimulai dari tahun 2004 gitu nggak salah ya. Dan dari awal juga saya sudah aktif, walaupun di tengah-tengah itu kan off dulu karena sekolah ke Jepang gitu ya. Dan memperkenalkan Olimpiade itu membawa makin ke sini gitu ya, makin tahun sekarang astronomi itu saya rasa makin dikenal gitu ya. Di kalangan siswa, di kalangan guru, dan guru-guru tuh merasa perlu untuk lebih mengenal astronomi gitu ya. Walaupun memang salah satu tujuannya untuk ada hubungannya dengan Olimpiade atau sekarang kompetisi namanya ya. Jadi makin berkembang sih. Ya kompetisi. Kompetisi sains nasional itu ya kalau nggak salah. Iya. Berarti peminatnya cukup banyak kan ya untuk Olimpiade astronomi atau kompetisi astronomi ini? Iya, banyak. Bayangan Mbak April tentang astronomi Indonesia dalam 20-50 tahun ke depan gimana Mbak? Berkembang sih, apalagi kita punya observatorium nasional nih, mudah-mudahan observatorium nasional jalan gitu ya dalam waktu dekat ini gitu ya. Banyak potensi ya saya rasa ya, dan kalau kita di ITB ada di sini, nanti yang di Aufnas observatorium nasional tuh di sisi yang berbeda lagi kan ya, jadi seperti membuka peluang lebih lagi untuk daerah timur gitu ya, untuk tentang astronominya gitu, dan mudah-mudahan makin berkembang gitu ya, orang-orangnya juga makin banyak SDM-nya. Gitu. Oke. Berarti ini agak terkait dengan pasca sarjana ITB, peminat yang dari luar ITB seberapa banyak sampai sekarang? Banyak. Apakah semuanya dari ITB? Apakah ada yang dari luar juga? Dari luar ada, ITB ada. Jadi kalau kita lihat, coba ya saya lihat presentasinya. Sekarang itu lumayan, bukan lumayan ya, udah banyak mahasiswa totalnya itu udah 100 lebih kalau yang S2. Nah memang banyaknya itu dari astronomi ya, astronomi kita dari luar masih dominan yang S1-nya dari astronomi. Tapi itu sekitar berapa ya? 60-70%, 80% itu 70-an% kalian. Nah sisanya dari luar gitu. Mereka yang dari luar ITB gitu. Oke Mbak, pertanyaan terakhir dari sesi Astro Wicara ini, apa yang menjadi pesan Mbak April buat mahasiswa atau anak-anak muda yang tertarik dengan astronomi? Apa ya? Kalau sudah cinta, kalau sudah mengenal astronomi itu kan harus diakui hobi ya awalnya ya, seneng gitu. Nah kalau udah seneng, kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah kenalilah lebih dalam gitu ya, lebih lanjut gitu. Nah nanti astronomi itu kan asik sebenarnya, terus menyenangkan gitu, mempelajari alam gitu ya. Dalamilah astronomi gitu ya, kalau yang tertarik astronomi, dalamilah astronomi dengan lebih baik lagi, dan misalkan belum merasa masih kurang dalam astronomi, jangan ragu untuk bertanya kepada yang lebih tahu gitu ya, pada ahlinya gitu, dan sudah banyak ahlinya di sini. Banyak cara untuk mengenal astronomi, kalaupun tidak masuk ke pendidikan tingginya,
banyak perkumpulan astronom amatir ya yang ada di Indonesia ini bisa bergabung, terus bisa apalagi sekarang kalau daringnya relatif lebih mudah untuk mengenal astronomi gitu. Dalamilah astronomi dengan baik gitu ya, dengan sesuai. Oke, terima kasih Mbak April sudah bergabung dengan kami di Astro Wicara, dan semoga Mbak April sukses sebagai Ketua Program Studi Astronomi Pasca Sarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung dengan semua programnya. Terima kasih, Vi. Sama-sama, Mbak. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!